berbagi iseng-iseng untuk inilah dia akibat oli sampingnya ya, selangnya bocor. Oke, ini pertama dia pernah jebol juga, kasusnya apa namanya, lupa isi oli samping atau apa gitu ya. Udah gue bilang biar gak resiko atau gimana campur aja, tapi dia nggak mau. Ya udah, akhirnya udah berapa bulan ini ya menghilang dan datang lagi tiba-tiba sudah begini ya. Jadi kita harus ganti sehernya ini baru ya, bloknya mau nggak mau bisa jalan tapi udah nggak jago lagi kalau udah kayak begini. Tapi masih bisa, belum parah-parah amat tapi udah nggak jago lagi ya, gitu loh. Artinya apa, ini kasusnya oli samping lagi nih ya. Oke, kali ini gue akan paksa dia untuk campur ya. Bebenah coy ya, sederhana, cuma gara-gara selangnya bocor, oli sampingnya jadi kebuang-buang saat jalan. Belum kasus pompa oli rusak nih ya, belum ya. Oke, kita ganti sehernya nih. Ya terpaksa kita harus pakai yang nggak wajib sih, tapi bolehlah kita pakai yang C gitu ya. Tuh, pakai yang asli. Itu sama motor ini juga tadinya nggak apa-apa, tapi diketahui ternyata sehernya nggak asli guys, gengs. Itu ya, nggak usah kita sebut mereknya ya. Tuh, STD ya. Dan bloknya udah di porting, sudah seher baru semua, udah aman. Tinggal nunggu kopnya, dan ini tinggal tunggu nyala. Oke, kita balik ke dia. Yang maksudnya sih apa ya, kalau ada konsumen dan dia maksa untuk mengikuti seolah-olah dia lebih pintar atau dia lebih tahu untuk nggak campur, ya hak dia sih ya, hak yang punya motor sih. Gua cuma yang menyarankan doang, kecuali teman baik gua, teman orang-orang sini ya pasti apa namanya, gua paksa atau mereka pasti dengerin gua lah gitu. Kalau konsumen-konsumen begini susah juga ya, kayak seolah-olah mereka lebih tahu gitu. Tapi udah yang jebol kedua kali kayak gini gara-gara sederhana sih ya, gara-gara miss yang kayak begini. Gue juga nggak berani untuk pertaruhkan kredibilitas, asik, memaksakan untuk tetap mengandalkan pompa atau selang atau tabung atau apalah itu. Terlalu beresiko guys. Ini kalau di bengkel sebenarnya masih boleh atau masih oke ya, tetapi paling biasanya standar disuruh belah ya, disuruh belah, disuruh macem-macem tuh nih, kesumbat atau apa tuh. Ini yang keluarin oli samping dari pompa nih, tuh ya, tuh. Nah ya turis ya, maksudnya terlalu resikonya, kecuali kita rusak ini 50.000 100.000 gitu ya. Rusaknya mahal gengs, apalagi kalau sampai dibelah, ganti setang, belah semua, aduh bisa jutaan gengs ya. Udah gitu aja sih gue berbagi buat teman-teman ya. Lagi-lagi gue mau bilang, yang nakal silahkan, yang nggak nakal silahkan, yang mau ikut rujukan katanya profesor yang sudah merancang ya silahkan ya. Gue cuma kasihan sama teman-teman yang mengalami jebol-jebol begini cuman gara-gara faktor eksternal ya. Oli samping gue isi, udah diisi bang, iya udah diisi tapi jebol, kasihan kan ya kan. Gua aja yang ada duit nggak mau kayak gitu gengs, beneran deh. Terus tiba-tiba setelah mau dibenerin motor ini tuh terus terang udah hampir 2 minggu ya. Karena apa? Karena nunggu keuangan, jadi belum ada uangnya untuk bikin ini ya. Gue bilang ya udah sabar aja dulu, lain kali kalau sudah diganti dan segala macam lebih hati-hati lagi. Ya ini berbagi buat teman-teman yang ya katakanlah nakal, nggak mau mendengarkan nasihat gua. Bukan karena gua sok jago, bukan karena apa, ini berbagi. Apa kalian mau nakal atau enggak ya terserah, balik lagi ya. Gitu aja teman-teman, tetap care, tetap bijaksana merawat motor 2 taknya.
saran lagi buat teman-teman. Kalau kalian iseng nih ya, pemasangan baut yang tiba-tiba kayak gini-gini ya, yang selalu menimbulkan karat, menimbulkan bekas-bekas sabun. Alangkah baiknya bekas apa ya? Bekas oli atau mungkin fat baru kalian taruh dulu di sini. Ya, gemuk atau fat ya. Jadi kalian taruh baru kalian pasang supaya nggak jadi kayak gini-gini, ini masih mending lah. Biasanya ada yang udah sampai hancur-hancur nih. Ya, sudah sampai hancur-hancur. Akhirnya apa nih? Ya nggak enak aja sih. Udah karat-karat gitu. Ya itu sih buat yang murmurnya juga yang di sini ya. Kalian bisa kasih fat dulu atau oli ya supaya awet. Terutama yang ini nih yang sering kasus suka bau tanamnya bangun. Kalian pasti pernah ngalamin yang di sini nih. Lihat deh. Kalau daripada warna-warna yang lain, kalian lihat dari keempat baut tanam ini ya, lihat ya. Tuh. Gua tunjuk tuh, satu di sana, satu di sana, satu di sini. Nah, kalian lihat ini yang sering kejadian bau tanamnya bangun. Kenapa? Saking karatnya. Itu karena waktu pemasangan di awal, waktu mungkin di servis atau tetek bengek segala macem, ini nggak dioliin. Jadi harusnya pas pasang blok, packing baru semua udah baru, ini dioliin, gengs. Ya, dioli-oliin lah keempat-empatnya. Kalau bisa baru kita pasang murnya. Beneran deh, nggak akan kayak begini. Ini mending. Tapi gue pernah berapa kali nemuin ini yang sampai mau dibuka. Ini mau yang apa ya? Yang sampai dibuka murnya bangun nih. Ini bau tanamnya keikut sama murnya. Jadi dia sama murnya itu lengket. Jadi pas kita buka dia ke bawah nih, gengs. Saking karatnya. Jadi kalau bisa kan kita kasih oli dulu. Jadi saat pembukaan berikutnya entah bulan entah tahun, dia sudah ditolong sama oli tadi atau fat tadi biar nggak lengket. Gitu, oke. Ya, ini juga boleh dioli-oliin baru pasang. Nah, setiap kalian mau isi lagi nih, mau isi air radiator lagi nih, setelah katakan udah jadi, udah beres, alangkah baiknya kalian taruh air biasa dulu lah. Ya, air biasa dulu, dinyalain dulu, terus sampai 2-3 kali buang, pasang, buang air biasa ya sebelum kalian ganti air radiator baru. Jadi kalian bisa namanya nyuci dulu. Tapi kalau yang punya alat steam atau mungkin kalian tempat steamnya deket ya, kalian bisa taruh di sini. Ya, air steamnya buat semprotin dia. Ya, tips yang boleh dijalani boleh enggak, tapi menurut gua supaya bersih aja sih. Ya, mumpung lagi dibuka. Jadi ada kasus juga teman-teman suka habis servis, habis apa kan kita suka bersih-bersih di sini dan selain airnya kotorannya ini ya, kotorannya ini masuk ke lubang radiator. Ya, lubang air lah, lebih tepatnya lubang air. Nah, begitu masuk, oke, tuh putih-putih macam-macam ya. Begitu masuk ke situ, kalian masukin air radiator baru ya, yang harganya berapa tuh? Ada yang belasan, ada yang 20-an, bahkan ada yang 30-an ribu isi air radiator baru. Tanpa kalian bersihin dulu, kan sayang gitu. Jadi alangkah baiknya kalian servis dulu ya, artinya bersihin dulu. Air radiatornya itu bersihin dulu pakai air biasa, sirkulasi dulu, buang, sirkulasi lagi, buang lagi. Terus kayak begitu 3-4 kali baru kalian tutup. Boleh tutup di sini, baru kalian isi air radiator yang sudah bagus tadi yang masih baru. Kan lebih enak kayak gitu. Oke. Nanti sebelum pasang, ini kita udah amplas apa, ada yang 600, ada yang 800. Sudah, hati-hati nggak boleh sampai kebanyakan. Baru ini kita bersihin ya, gengs. Ini karena sempet hancur-hancur nih ya, oring-oringnya sempat hancur, udah nggak bagus lagi ya, pokoknya udah hancur nih ya. Biasanya bekas-bekasnya itu membahayakan kalau kalian nggak bersihin. Tuh ya, ini udah gue bersihin ya dengan hati-hati. Ini nih buat teman-teman yang suka nanya kenapa cepet panas dan lain-lain, ya ini o-ring ini ya, o-ring ini penyebabnya biasanya, tapi nggak tahu nanti kalau kan motornya nggak gue lihat gitu, tapi kebanyakan ini. Jadi maksudnya kalau sudah dicabut, sudah dibersihkan dengan hati-hati bagian-bagian bekas-bekasnya ini, baru kita taruh o-ring baru ya. Kita taruh o-ring baru, baru kita ganti. Ini ganti semua, yang hitam-hitam juga nih ganti. Oke, itu aja. Jangan lupa juga kalau kalian punya alatnya, bersihin dalam-dalamnya nih ya, karat-karat atau bekas kotoran-kotoran korosi bekas radiator ini juga tuh parah ya. Tadi udah bekas gua ini, kalian bersihin. Terserah kalian caranya gimana. Kalau gua kebetulan punya alatnya ya, mendingan lah daripada nggak dibersihin sama sekali gitu loh ya. Oke, alright. Geng, sudah jadi nih
ya, sudah dipasang semua. Oke. Tapi ada tapinya nih ya. Ini kan knalpotnya dia punya dari sananya ya. Tuh sekilas saja. Oke. Ya. Nah, oke. Udah bocor juga di bawahnya. Jadi kalau nanti kalian dengar ada suara nggak bagus, ini belum kita nyalain, gengs. Jadi kalau ada dengar suara nggak bagus, itu knalpotnya bocor. Tapi yang kita konsentrasi di sini adalah mesinnya, yang kemungkinan mungkin orang awam bilang atau bengkel bilang, wih ini udah baret tuh, nggak bisa nih, di furing aja dan segala macem. Kita akan buktiin di sini ya. Udah dibikin semaksimal mungkin, Oke, Boyo nyalain. Tuh yuk, gue sebut nama lu tuh. Oke. Ya. Pancing dulu. Semoga oke aja. Oke, nyalain. Nyala juga. Oke. Dan bener dugaan gua, suara bocornya, gengs ya. Tapi kita dengar suara mesinnya. Teman-teman dengar sendiri ya. Oke. Dengar sendiri ya. Oke, tadi ditutup silinsernya. Oke, yuk coba nyalain lagi. Ya. Dijebar-jebar dikit. Oke. Secara mesin aman ya, gengs. Bisa tambah lagi radiatornya. Oke, tambah lagi. Oke, sebelah kiri. Nah, kalaupun ada suara lebih ya di luar suara mesin, yaitu nih suara ini ya, karena kita belum sumbat. Ya, denger ya. Nah, lebih adem tuh. Oli sampingnya kita udah nggak isi. Tadi kita udah campur langsung di sini. Kita udah campur ya. Gitu. Oke, sekarang gua keber ya. Dikit-dikit ke malam nih. Jam berapa nih ya? 11 ya. Kita dengerin suara mesinnya. Ini knalpot bocor ya, gengs. Kita fokus dengerin suara mesinnya di bloknya. Ada suara kick sedikit, ada. Oh. Aman ya. Jos. Thank you.